Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus jamaah Masjid Al-Islah Dalam Damar, kondisi saat ini kita belum memungkinkan untuk bersama-sama ngaji di masjid untuk berkumpul. Walaupun demikian tentu tidak ada salahnya kalau kita tetap apalagi dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan tetap beraktivitas, melakukan amaliyah ibadah, terutama mengaji. Pada kesempatan kali ini kita awali untuk bersama-sama mengkaji sebuah kitab karya Imam Nawawi, yaitu Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah dari ilmunya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita agar kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan wabah COVID-19 atau corona ini yang melanda penjuru dunia khususnya di Indonesia mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita buka limu'alif hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awwalu. Utawi iki hadis kang awal kang kepisan. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, diradakan saking Amiril Mukminin, pimpinane wong mukmin utawa dadi khalifai wong mukmin, yaiku Abi Hafsah Umar bin Khattab. Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala dawuh, qala ndika sapa Umar, sami itu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hale ngendika sapa Kanjeng Nabi. Sahabat Umar meriwayatkan hadis Nabi yang berbunyi yaqulu, ingkang ngendika sapa Rasul, sapa Kanjeng Nabi. Ngendikane Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Innamal a'malu, usak mestine utawi sahe sekabehing amal iku biniyati, kudu kelawan niat. Wa innama likulli imri'in, lan wis mesti keduwe wong siji-siji ma utawi barang nawa kang
niat sapa wong ing ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya sahnya segala suatu amal, tentunya amal yang dimaksud adalah amal ibadah. Sah dalam arti memiliki nilai ibadah sehingga mendapatkan pahala, yaitu harus dilandasi dengan niat. Dan innama likul imri'in ma nawa. Setiap individu, setiap orang itu ya dilihat daripada niatnya, diganjar atau dibalas berdasarkan niatnya. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa hijrah, ya, le hijrah iku ila Allah wa rasulih, ya karena Allah dan karena Rasul. Kalau sahabat ataupun orang, jadi ini dikala disabdakan ini ya sesuai dengan kondisi seperti Kanjeng Nabi, yaitu hijrahnya Nabi beserta para sahabat. Namun juga berlaku juga untuk hijrah yang lain tentunya. Ini suatu hijrah, itu hijrahnya Nabi dan para sahabat itu karena perintah. Maka barang siapa hijrahnya karena Allah, karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala. Berarti fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi memang kalau niatnya karena Allah, ya dia berarti memang hijrahnya karena Allah dan karena Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya itu karena urusan dunia atau karena hijrahnya dia itu ingin mendapatkan istri ataupun perempuan, ya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya mendapatkan apa yang diniatkan sesuai dengan niatnya. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berarti ini muttafaqun alaih. Jadi kita semua dalam melakukan amaliyah itu dipandang ataupun dinilai berdasarkan niatnya. Nah, apa yang membedakan antara sholat isya, sholat asar, sholat duhur dalam segi gerakan? Itu kan sama. Yang membedakan adalah waktu dan niat. Yang membedakan adalah, yang paling membedakan adalah niat. Kemudian apa bedanya orang menyembelih hewan untuk akikah ataupun untuk kurban yang sama-sama, misalnya kambing? Ya dari niatnya. Ada sama-sama menyembelihnya ya sama, kambingnya ya sama-sama kambing, tetapi yang membedakan adalah niatnya. Itu. Jadi ada kalanya hal-hal yang mubah itu karena kita niatnya itu mengandung nilai ibadah, maka ya menjadikan dia mendapatkan pahala. Misalnya makan itu adalah hal yang mubah, yang boleh, tetapi ketika dia makan dengan niat agar tubuh menjadi sehat dan kuat untuk beribadah, maka
Karena niat itu, makannya dia itu yang tadinya adalah mubah menjadi sunnah, menjadi berpahala. Tidur itu adalah hal yang mubah, adalah hal yang boleh, bukan sunnah, bukan wajib, asalnya seperti itu. Tetapi ketika kita tidur dengan niat agar tubuh kita bisa beristirahat, kemudian menjadi sehat, menjadi ringan, karena buat ibadah misalnya nanti malam ya bisa tahajud dengan sehat dan sebagainya, maka karena niat kita tidur untuk sanggup untuk bekal ibadah, maka tidur kita juga berpahala, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada satu amaliyah yang memang tidak membutuhkan niat dan itu sah. Contoh adalah untuk menghilangkan najis. Misalnya di lantai teras rumah itu ada kotoran ayam, itu kan najis. Kemudian kita tidak menghilangkannya, tetapi yang menjadi suci meskipun kita tidak membasuhnya, kita tidak niat dan sebagainya. Itu contoh. Ada satu contoh ya, salah satu contoh suatu amaliyah yang sah ya. Ini bukan ini tidak ada hubungannya dengan berpahala atau tidak, karena ini menyangkut sah saja. Kalau untuk menghilangkan najis tanpa niat menghilangkan najis, ketika secara secara terlaksananya dia sesuai dengan kaidah, ya berarti sah ya, sah. Najisnya ya hilang, akhirnya menjadi suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.